Welcome back to the Number 10 Show. Episode Marhaban Euro 2024. Euro pekan ini ya, hari Jumat di Jerman. Pertandingan pertama siapa tuan rumah lawan Skotlandia. Ya, Dan betul. dan ini Euro si siapa? Jerman tergabung di grup A bersama Skotlandia, Hungaria, dan Swiss. Sementara di grup B, Spanyol, Kroasia, Italia, Albania. Grup C, Slovenia, Denmark, Serbia, dan Inggris. Grup D, Polandia, Belanda, Austria, Prancis. Grup E, Belgia, Slovakia, Rumania, Ukraina. Dan grup F, Turkiye, Georgia, Portugal, dan Ceko. Kalau dilihat dari pembagian grupnya, kayaknya grup yang neraka itu grup B ya. Jadi tergabung ada Spanyol, Kroasia, Italia, terus mungkin dark horse-nya si Albania gitu. Tapi Hmm. secara pembagian grup, gimana eh, Kak Timi dan Median melihat pembagian grup Euro 2024 ini? Apakah ini akan ada potensi kejutan atau prediksi-prediksi yang sudah eh, muncul bertebaran di sosial media itu ya mungkin itulah yang akan lolos nanti ke babak knockout round. Dan kakak tim sama Median menjagokan siapa di Euro kali ini? Ah, Kalau aku sih karena fans Inggris dari turnamen ke turnamen ya pengennya Inggris bisa ya. Inggris juara gitu ya. Masih ya, padahal Masih masih Mas, meskipun berat sebenarnya kalau lihat dari apa komposisi pemain yang dibawa oleh Gareth Southgate gitu, ada beberapa pemain yang sebenarnya lebih berpengalaman tapi nyatanya tidak dibawa dan lebih memilih pemain-pemain yang rising star dan beberapa pemain yang sedang menonjol di Liga Inggris akhir-akhir ini. Cuman kalau lihat kita mau coba realistis, aku sih tetap masih menjagokan Prancis sih kalau untuk juara nanti ya. Sebenarnya kalau Prancis lihat dari ya. kompetisi ini. Dan kalau lihat Hmm. dari pembagian grup, apakah ada potensi kejutan? Sepertinya mungkin juga karena grup B, grup nerakanya ini sudah diisi oleh tiga klub yang sebenarnya berpotensi untuk bisa masuk ke minim semifinal bahkan sampai final Spanyol, Kroasia, Italia ini. Dan kalau nanti dua dari tiga ini nanti akan lolos dan berarti kan ada satu yang sudah tersingkir nih. Nah, itu peluang bagi uh, klub lain misalkan seperti yang di grup E itu kan ada juga peluang apa tim-tim yang semenjana untuk bisa lolos di fase grup untuk kemudian nanti akan adu keberuntungan di fase knockout gitu sehingga bisa jadi sih sebenarnya nanti di Euro 2024 ini akan ada kejutan juga meskipun masih belum bisa kelihatan sih seperti siapa yang akan berpeluang menjadi tim kejutan ya. Aku cukup penasaran dengan penampilan Georgia sih. Seberapa militan mereka nanti ada di sini nih. Harapannya Hmm. semoga dia bisa mengejutkan juga gitu. Oke. Meskipun sebenarnya dari turnamen ke turnamen juga akan sangat seru kalau ternyata Yunani tahun berapa itu ya? 2004 kah? Atau 2004, 2004, 2004 ya itu bisa terulang 2004. gitu di mana beberapa tim yang tidak diunggulkan sejak awal ternyata dia bisa jadi juara gitu. Hmm. Aku sih seperti itu sih ya Bang. Oke. Tetapi Median Ah, gimana prediksimu di pembagian grup ini, terus kamu menjagokan siapa? Kalau secara komposisi pemain dan eh, histori dari Euro sebelumnya ya, di 2020 itu secara ini Prancis masih tetap Prancis sih. Cuman kalau secara ekspektasi itu Portugal karena Wis, wis, pertama wis, 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 pertama wis. pertama kalau ya misalkan ya ya sekarang ya. dijagokan untuk punya kans untuk juara kan Inggris. Walaupun sebenarnya aku masih bertanya apa jagonya Inggris gitu kan. Nah, kalau kalau misalnya Portugal, kenapa aku Portugal? Jadi Hmm. kalau negara mungkin nggak tahu preferensi orang kedekatan emosionalnya untuk misalnya mendukung itu biasanya itu yang pertama kan dilihat dari biasanya nonton liga apa. Nonton liga apa? Iya, 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 iya. Ya ya Betul ya. juga. Biasanya ngikutin ke timnasnya. Cuman kalau misalnya Portugal tuh kayaknya kalau misalnya selama masih ada Ronaldo
nanti ke fase-fase berikutnya sampai final itu apa ya, euforia itu dan Tetap ada. tetap ada gitu. Hmm. Akan hidup tuh turnamennya dengan ada eh, tambahan dari bumbu-bumbu Ronaldonya kan. Hmm. Nah, kalau misalnya Prancis misalnya lawan Inggris paling hanya duel kedua tim aja gitu. Paling kalau misalnya dari historical mungkin kalau dari dua tim yang biasa punya sejarah kan Inggris Jerman kan biasanya kan yang kalau misalnya mereka bertemu tuh selain dari fansnya yang biasanya itu ada selalu clash Hmm. eh, dari turnamen sebelumnya tuh mereka yang selalu jadi anu lah punya punya dendam tersendiri lah. Cuman Hmm. memang kalau secara keseluruhan aku ngelihat kalau turnamen Euro atau negara ini memang aku kayak sulit gitu ngelihat ada tim non unggulan gitu karena hampir-hampir mirip sebenarnya tipikalnya kayak di Liga Champion ya, tipikal turnamen begitulah. Hmm. Tim yang secara nama negara itu yang tidak terlalu punya komposisi tapi biasanya kalau di turnamen seperti ini semangat juangnya beda tuh kan. Sehingga kalau misalnya dibandingkan dengan tim yang besar pun level ketemunya mereka latihan kan cuma sebentar jadi sama sama rata tuh semuanya. Jadi kalau misalnya dari segi unggulan memang masih tetap Prancis sih kalau ngeliat kedalaman skuadnya ya karena komposisi pemain bahkan aku kaget N'Golo Kante masih dipanggil masih ada Masih ternyata dipanggil. dia main kan. Ya. Dan kalau dari tim yang lain mungkin kayak Spanyol, Belanda gitu, Itali mungkin yang kayaknya jarang jadi pembicaraan kayak Italia Belanda gitu karena dari segi nama mungkin sudah tidak ada yang apa ya, punya nama besar lah ya di tim intinya gitu kan. Tapi ini Hmm. bisa jadi eh, bisa menjadi warna-warna tersendiri karena terbagi di grup yang tadi di grup B kan ada ketemu Ya. apa tadi Kroasia, 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 Spanyol, Spanyol, Italia gitu kan. Albania Italia, pun ada Albania. Granit Xhaka di sana ya. Granit Siapa di Xhaka, sana? Shaqiri, Granit Shaqiri Xhaka aja ya. masih 32 tahun loh. BTW Shaqiri masih Ah, 32 tahun. kiri Swiss, Swiss kayaknya Swiss. Sorry, Shaqiri Swiss. Ah, Xhaka yang 32 tahun. Xhaka masih iya nggak 32 salah. tahun. Selain dari grup B sebenarnya juga aku ngeliat grup grup C itu grup neraka juga karena biasanya Inggris akan mempersulit dirinya sendiri dari ada Serbia, Denmark kan. Iya, iya. Hanya komposisi pemainnya aja itu yang memang mentereng misalnya dari tapi klub negara-negara dari Eropa Timur atau Balkan itu kan terkenal dengan ya kengototannya kan dari Hmm. tipikal pemainnya. Mungkin nggak punya skill skill nggak di atas rata-rata gitu, so-so Iya, aja gitu. Tapi iya, biasanya di turnamen-turnamen yang seperti ini kan semangat juangnya itu akan kelihatan kalau cuma menang 1-0 itu nggak peduli di awal kok kayak Yunani dulu lah 2004 gitu kan. iya. Jadi akan sangat pragmatis semua tim gitu. Jadi aku sih pengen lihat Portugal di minimal sampai semifinal lah supaya masih ada semangat nontonnya tuh turnamen nanti gitu. Hmm. Itu eh, Portugal, Portugal itu sepanjang kualifikasi nggak pernah kalah loh. Jadi mereka Iya. cuma kebobolan 2 kali. Dan Hmm. pelatihnya kalian tahu kan siapa? Roberto Martinez. Martinez. Iya, mantan pelatihnya Hmm. Wigan. Belgia. Iya. Iya, Belgia juga. Kalau melihat dari Portugal, kayaknya kayaknya Portugal bisa bisa menang mudah sih. Mungkin yang jadi batu sandungan cuma si Turki aja kayaknya. Iya, iya. Kalau dari Italia, dari grup B, sebenarnya sebagai sebagai fans Italia, Italia ini sebenarnya nggak strikernya yang paling tua El Shaarawy loh. Sarawi. El Masih ada Shaarawy. main ya, masih main ya. Aneh kan? Hmm. Spalletti manggil El Shaarawy. Terus Hmm. yang sebenarnya sempat jadi polemik di Italia itu karena Fagioli yang pemainnya Juventus itu dipanggil Hmm. ke timnas sementara Locatelli yang juga di Juventus itu nggak dipanggil. Padahal Hmm. Fagioli ini kena sanksi sanksi yang bettingnya sama Tonali itu jarang Hmm. nggak main Ah, di Juve, iya, iya, iya.
malah Locatelli yang sering main, tapi yang dipanggil Fagioli. Nggak tahu motivasinya Spalletti apa. Mungkin karena faktor Fagioli lebih lebih defensif atau lebih ofensif mungkin. Jadi ya kalau Itali bisa, malah Itali bisa jadi kuda hitam sih menurutku, karena ya strikernya cuma El Shaarawy sama Gianluca Scamacca, Ibrahimovic yang labil gitu. Kalau dari Spanyol, eh, ya ya Spanyol, pelatih Spanyol siapa sih? Pelatih Spanyol siapa sih? Domenico, bukan Domenico. Bukan. Luis de la Fuente. Iya, Ah, nggak Luis de pernah la dengar, Fuente. nggak pernah dengar itu. Iya. Tapi yang di Spanyol, Lamine Yamal dipanggil ya, dan dia bisa Iya. berpotensi jadi pemain termuda di sepanjang Euro kalau dia turun, karena dia baru berulang tahun yang ke-17 tuh sehari sebelum final. Hmm. Jadi Yamal usianya 16 tahun 10 bulan. Ya mungkin Anyway, Lamine Yamal tuh hmm, salah satu pemain yang aku juga mungkin ini ya menantikan. menantikan untuk melihat gimana sih mainnya gitu. Karena memang Hmm, selain dari pamor Barcelona sejak nggak ada nggak ada Ronaldo Messi itu, aku mau nonton El Clasico itu udah nggak serg gitu, nggak ada niat gitu. Jadi tapi pembicaraan musim lalu tuh Lamine Yamal itu salah satu pemain yang kayak anu lah sebagaimana biasanya yang dikenal orang lulusan dari La Masia gitu kan. hmm, Jadi pengen ngeliat sih sejago mana sih memang Lamine Yamal ini. Cuman kalau lihat dari usianya mungkin dia baru akan main saat tanding melawan Albania mungkin. Mungkin ya. Nggak tahu ya. seberapa ketat pertandingan antara di grup ini. Tapi lihat dari komposisi lawan-lawannya kan kelas berat juga tuh Kroasia sama Italia. Perlu Hmm. hati lebih dari sekedar kemampuan teknis, tapi mental, kualitas ketebalan mentalnya juga akan diuji tuh. Ya, ini ada. Kalian tahu nggak sih bagaimana aturan lolos ke babak knockout di Euro kali ini? Apa tuh? Head to Jadi, head ya. iya, jadi peringkat tiga itu bisa lolos, tapi syaratnya, Mm-mm. jadi kalau peringkat, jadi jadi di sini kan, eh, kalau poinnya sama, empat Mm. empat tim empat tim eh, dengan peringkat apa, dengan jumlah poin terbanyak itu akan lolos otomatis gitu ke peringkat tiga itu. Mm. Tapi kalau Mm. misalnya semuanya sama, itu nanti ditentukan dari selisih gol, gol gol kemasukan sama gol Mm. yang memasukkan gitu. Tapi kalau misalnya Ah. masih sama lagi gitu, itu Mm. nanti faktor disiplin yang jadi Mm. pembeda gitu. Siapa yang paling sedikit mengantongi kartu kuning, kartu merah, itu yang akan lolos, tapi Mm. itu kayaknya kemungkinannya kecil. Jadi Untuk fair yang play peringkat ya. tiga ya. Iya, yang peringkat tiga yang Mm. lolos. Jadi empat empat tim terbaik di peringkat tiga itu akan otomatis lolos ke fase knockout gitu. Mm. Sementara kalau misalnya pahit-pahitnya Jerman itu peringkat tiga, dia nggak ikut itu, nggak ikut rules itu. Jadi Jerman tetap lolos. Oh. Iya, Ah. jadi Jerman tetap lolos dan diundi satu tim lainnya gitu. Hmm. Bisa gitu ya. Iya. Modelnya pengundian, pengundian atau Yes, kalau misalnya Jerman di peringkat tiga, Jerman otomatis lolos karena mereka tuan rumah. Jadi isi slot yang kosong itu, yang diisi, yang seharusnya posisinya Jerman, itu akan diundi dan diganti dengan tim lain gitu. peringkat tiga yang lain ya. Peringkat tiga yang lain ya, kayak gitu. Ini kayak Agak-agak. ya ya ya. Tapi sebelum kita Hmm, masuk ke topik selanjutnya, aku yang cukup cukup heran dengan prediksi-prediksi unggulan Euro 2024 ini. hmm, Kenapa nama Jerman selaku tuan rumah itu eh, nggak jadi bahan pembicaraan gitu loh. Malah kayak lebih banyak dominan ke Inggris gitu kan, Prancis, eh, Belanda dengan skuad mudanya bersama Ronald Koeman gitu.
Padahal kan walaupun memang sebenarnya secara historikal untuk pagelaran Euro itu tuan rumah itu jarang ya, jadi memang jarang jadi juara ya karena juara. beberapa periode sebelumnya itu malah yang terakhir juara itu yang tuan rumah itu eh, Yunani kan? Yunani itu kan di Portugal. Ah iya, Malah Yunani nggak di ada, Portugal. iya Nggak ada, Prancis nggak ada. yang kayaknya. Prancis nggak? iya yang Pra- Prancis 2016 Prancis, itu iya. ada Zamannya sekali. Trezeguet itu kan? Bukan 2016 Bukan. 2016 Yang Trezeguet Portugal. itu 2016 Portugal. Portugal juara. Iya, Iya, final Prancis. iya. Yang Trezeguet juara itu si anu 2001. Belanda Belanda sama Belgia tuan rumahnya. Iya. Iya, malah belum pernah yang juara itu adalah tuan rumah gitu. Tuan rumah. Tapi memang apa ya? Ini bisa jadi salah satu faktor juga kenapa misalnya Jerman nggak jadi pembicaraan karena dari Piala Dunia 2002 itu di Korea Selatan, Hmm, eh, Jerman itu memang juga nggak jadi, seingatku ya dulu ya nggak jadi pembicaraan juga, tapi Jerman ini dikenal sebagai tim spesialis turnamen gitu. hmm, Dari segi komposisi pemain juga mungkin nggak yang punya nama-nama yang tenar gitu dan banyak yang apa ya yang tersebar di liga-liga yang lain kan nggak hanya terpusat di Jerman, tapi ini agak menarik juga sih kalau aku lihat kenapa Jerman nggak jadi pembicara, apalagi dengan adanya Bayer Leverkusen tahun ini yang cukup aneh ya, yang hmm. sempat Unbeaten. memberikan beberapa catatan sejarah gitu, baik di Jerman sendiri ataupun untuk skala Eropa gitu. Ya kayaknya aku sih Jerman masuk jadi unggulan juga sih. Hmm. Kalau aku melihatnya kenapa kenapa pembicaraan lebih terfokus di Inggris sama Prancis? Mungkin karena faktor eh, figur yang menonjol di sepanjang musim ini Hmm. adalah orang-orang Inggris itu salah satunya gitu. Kayak Hmm. Jude Bellingham atau Phil Foden, terus Prancis Kylian Mbappe gitu kan. Jadi mungkin itu salah satu faktornya. Tapi kalau misalnya kita lihat secara mendalam di apa namanya di komposisi atau squad yang dibawa sama si Hansi Flick kan pelatihnya. Julian Sorry, Nagelsmann. Julian Nagelsmann, Nagelsmann, sorry. Nagelsmann. Julian Nagelsmann yang dibawa sama Julian Nagelsmann itu sebenarnya pemain-pemain Jerman itu banyak yang usianya sudah kepala tiga. Bahkan strikernya pun Hmm. di sini cuma Niklas Füllkrug sama Thomas Muller. Hmm. Memang ada Dennis Undav sama Kai Havertz, tapi Hmm. ya Dennis Undav, Kai Havertz kita nggak tahu ini sebenarnya si Julian Nagelsmann bakal pakai Havertz sebagai striker atau dipasang berdampingan dengan Florian Wirtz Fulkrug. sama Jamal Musiala gitu kan. Nggak Hmm. tahu tahu. Terus di gelandangnya pun ya Toni Kroos, Ilkay Gundogan sama Pascal Gross. Di Hmm. backnya cuma Anthony Rudiger sih yang usianya sudah kepala tiga. Sisanya Joshua Kimmich pun sudah hampir 30 tahun, udah 29. Hmm. Jonathan Tah, Maximilian Mittelstadt, Benjamin Hendrik, Robin Koch, Nico Schlotterbeck yang jadi Hmm. backnya Jerman Dortmund. gitu, dan backnya Dortmund. Di gelandang sebenarnya lebih merata ininya pembagian usianya Jerman. Musiala, Wirtz sama Pavlovic. Cuma Pavlovic ini mungkin jadi salah satu Nggak pemain jadi yang katanya. nggak jadi dipanggil Cedera. Pavlovic ya, cedera ya. Iya, cedera. Berarti ya ya sayang sih. Terus Hmm. yang di usia 24 sampai 29 tahun ya cuma Leroy Sané, sorry. Hmm. Leroy Sané, Robert Andrich sama Chris Führig gitu. Hmm. Dan sisanya Toni Kroos, Gundogan sama Pascal Gross. Sementara di Prancis meskipun si Zaire Emery yang masih 18 tahun itu dipanggil dan dia main Hmm. di PSG tapi performanya di musim ini menurut orang-orang ya lumayan bagus. Meskipun nggak Hmm. kelihatan sih di Champions League. Jadi kalau Hmm. menurutku cuma faktor karena figur dan blow up pemberitaan media yang lebih banyak meng-highlight nama-nama dari Inggris, pemain-pemain Inggris yang membuat
orang lebih menjagokan Inggris dan Prancis dibanding Jerman gitu. Jerman ya. Meskipun sebenarnya kalau dilihat dari penampilan kemarin kan Inggris habis kalah tuh dari Islandia 1-0 tuh. Oh Eh, iya. Bahkan Islandia yang nggak lolos dan dengan karakter permainan Islandia yang memang sih sebenarnya permainan Islandia itu cukup meningkat juga ya akhir-akhir ini. Tapi melihat Southgate pun sebenarnya ada beberapa kali saat pertandingan-pertandingan krusial itu dia seperti terkesan seperti kayak miskin taktik gitu, si Gareth Southgate ini, sehingga kalau banyak yang akhirnya menjagokan dari sisi sudut pandang media, banyak menjagokan Inggris dan membahas Inggris yang digadang-gadangkan sebagai juara, memang lebih ke faktor ya permainan media juga sih kalau aku melihat ya, karena ibaratnya kalau klub itu nggak MU nggak makan, kalau di level negara ya nggak Inggris nggak makan gitu, karena memang tidak akan lepas dari faktor hingar-bingar kompetisinya. Nah, justru malah yang menarik aku melihat tuh bisa jadi malah Itali dan atau negara yang dilatih oleh pelatih Itali nih yang mungkin akan mengejutkan seperti kayak Belgia nih. Potensinya Belgia ini sangat mengejutkan nih dengan kondisi beberapa pemain yang memang pemain tua dan kombinasi pemain tua dan pemain mudanya, yang pemain mudanya pun banyak yang bersinar di Liga Ikut. Eropa di uh, paling tidak di tahun-tahun terakhir ini. Sangat mungkin justru malah Belgia ini malah jadi salah satu underdog yang perlu dipertimbangkan, meskipun memang salah satunya Belgia kan merupakan salah satu tim juga yang masuk pot satu ya, yang diunggulkan juga di kompetisi ini. Nah, justru biasanya kalau kompetisi-kompetisi ini justru sering dimenangkan oleh negara-negara seperti Jerman dan Italia yang memang lebih kaya taktik para pelatihnya dibandingkan dengan kayak misalkan seperti Inggris ataupun negara-negara lain. Bahkan Roberto Martinez aku pikir juga sepertinya akan kesulitan dengan Portugalnya tuh, karena dari sisi komposisi bukan komposisi ya, maksudnya dari sisi taktik dan strateginya yang so far sih tidak bisa konsisten menjaga golden age para pemainnya nih, yang kemarin diisi para pemain-pemain bintangnya kan sampai sempat sempat bahkan peringkat 1 FIFA dunia, tapi mereka juga prestasinya juga tidak yang cukup mentereng gitu sebelumnya. Dan dalam kondisi ini aku melihat malah justru bisa jadi kayak Italia atau negara yang dilatih oleh pelatih-pelatih Italia, di mana kalau kita lihat kemarin Gasperini dengan secara mengejutkan, padahal kalau kita bicara Gasperini atau pelatih Italia bisa membawa klub Italia juara itu kan bukan sesuatu yang baru dan bukan sesuatu yang mengejutkan ya, bahwa Italia adalah negara yang sangat-sangat kaya akan pelatih-pelatih hebat, dan bahkan pelatih-pelatih yang baru ataupun yang sudah lama pun dia berpotensi mengejutkan karena skema kepelatihan mereka yang memang diakui dunia sangat sangat oke, apalagi untuk kompetisi-kompetisi besar seperti Euro ini gitu. Aku melihat mungkin bisa jadi tidak jauh-jauh dari Jerman atau Italia lah nanti. Siapapun itu tim yang juara bisa jadi ada andil antara pelatih Italinya atau memang negara Italia itu sendiri yang akan juara lagi gitu. Aku sih melihat ada aroma seperti itu ya arahnya ya. Ya kita lihat nanti seperti apa. Tapi aku agak sedikit apa ya teksturnya kalau misalnya dari opinimu ya yang Italia. Aku sebagai yang Italia itu malah meragukan sendiri loh seperti apa Italia nanti nih, karena faktor dari pemain-pemainnya itu yang betul-betul nggak ada yang bisa itu pemain Italia itu banyakkan pemain muda yang dipanggil, dan role model untuk di turnamen itu yang winning mentality itu ya memang ada kayak di Barella, Alessandro Bastoni, tapi squad Euro yang kemarin itu yang juara Euro itu cuma sedikit gitu. Eh, Terus menarik tadi Kakak Timi bilang soal Portugal gitu. Eh, Fakta bahwa Portugal cuma kebobolan 2 gol sepanjang babak kualifikasi dan nggak pernah kalah selama babak kualifikasi itu justru sebenarnya Portugal kalau menurutku salah satu yang orang mungkin menganggap Portugal seperti yang Kakak Timi bilang tadi karena ada faktor Cristiano Ronaldo dan Pepe yang menjadi 2 pemain tertua di kompetisi ini. Mungkin orang melihatnya itu karena Pepe dan Ronaldo 2 pemain tua, jadi Portugal diisi sama pemain-pemain yang udah lewat masanya gini kan. Tapi fakta di babak kualifikasi mereka nggak pernah kalah, dan sebenarnya kalau misalnya kita lihat kedalaman skuad Portugal, justru sebenarnya Portugal ini tim yang
paling merata komposisi pemainnya dari belakang, depan sampai dari belakang, tengah sampai depan gitu. Justru aku merasa Portugal adalah salah satu tim yang pelan-pelan tapi bikin bikin kejutan sebenarnya enggak karena ya memang kualitas squad ini ada gitu. Tapi nggak tahu kalau Hmm. Midian gimana kamu melihat soal Portugal yang nggak begitu dianggap sama sebagian orang gitu. Jadi sebenarnya kalau yang Portugal ini ada komentarnya Jose Mourinho kemarin itu yang menarik ya. Eits, Jadi eits, eits, eits. dia bilang tuh tanpa melihat tim yang lain dengan Portugal ini skuad inti dan skuad cadangannya itu kalau dua tim ini main Hmm. sama-sama punya kesempatan untuk mencapai partai final. Hmm. Dua 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 tim lapisnya. Jadi tim inti sama tim lapisnya gitu. Karena memang Hmm. eh merata skuadnya itu bukan hanya sekedar kalau ada misalnya Bruno Fernandes cedera ada penggantinya bukan hanya sekedar ada penggantinya tapi Iya, memang secara secara kemampuan itu kayak sama semua tuh ininya apa skillful dan teknisnya gitu karena yang membandingkan dengan Inggris kalau aku lihat ya jadi dari tahun turnamen sebelumnya itu kayaknya kita nggak pernah nggak dengar Inggris itu selalu jadi favorit kan. Karena memang Inggris itu iya, kayaknya termakan sama hype-nya media, iya, sehingga betul. itu justru jadi malah jadi beban ke mereka gitu. Makanya setiap turnamen itu mereka kayak agak kayak kesulitan. Bahkan kesulitan itu kita bisa lihat dengan jelas. Secara nama eh, orang pasti kenal semua skuadnya gitu. Tapi dari segi permainan kayak Slovenia kemarin ya kalah gitu kan. Iya, Kalau misalnya pun kalah tapi permainannya menghibur, itu masih oke. Tapi permainan itu kayak menjenuhkan gitu loh. Bedanya dengan yang Portugal sekarang mungkin bedanya kayak dulu kan. Dulu kan sebenarnya kalau dari Golden Age-nya mungkin dibandingkan yang sekarang ini malah lebih Golden Age yang sebelumnya gitu. Ada Quaresma dan angkatan yang sebelumnya kan. Tapi iya, yang iya. membedakan adalah justru yang skuad yang sekarang ini dengan Roberto Martinez itu lebih produktif dilihat karena dari 10 pertandingan kualifikasi itu hampir rata-rata plus 3 tuh setiap kemampuan cetak golnya gitu dan Hmm. ini malah jadi kayak anu ya malah jadi kayak puncak-puncaknya di mana Ronaldo usianya semakin ujur tapi malah di timnas kayak nggak tergoyahkan gitu. Awalnya kan pada saat kedatangan Roberto Martinez ini dari background klub yang papan tengah lah di liga ya di Inggris kan kurang dipercaya lah bisa menangani nama besar Ronaldo dan teman-temannya gitu. Jadi memang kalau misalnya dilihat dari segi nama besar kayak yang dibilang Kakak Timi tadi juga Itali juga mungkin bisa jadi favorit karena mereka nggak ada terhighlight yang berlebihan dari Hmm. media gitu. Jadi nggak ada Ya. beban Hmm. mentalnya gitu. Walaupun misalnya bisa kita strikernya Itali pun itu kan si Retegui Skamaka, itu kan itu Oretegui, kan iya, iya. naturalisasi dari pemain Argentina karena Iya, saking iya, krisisnya iya. striker Italia gitu. Jadi aku bisa ngeliat juga Italia punya kans yang sama besar dengan Portugal. negara-negara besar yang lain karena memang mereka punya fokus anu ya kurang terhighlight lah dari media gitu. Jadi persiapan mereka untuk turnamen ini memang fully untuk memenangkan pertandingan bukan yang hanya sekedar kayak yang Mirwan bilang tadi mungkin kan Jude Bellingham mungkin di level klub nggak ada lah yang meragukan dia 2023-2024 ini anunya ya penampilan gemilangnya gitu. Tapi kita nggak bisa menjamin juga nanti kira-kira di level timnas nanti apalagi bukan bermain di Inggris di Jerman mainnya eh, mentalitas pemain muda itu kan biasanya yang dipertanyakan konsistensinya kan Hmm. naik Ya. turunnya gitu. Mungkin yang bisa kita ingat dengan jelas itu pemain muda yang bersinar di Euro sebelumnya itu ya 2004 aja yang nama Wayne Rooney naik kan yang di Oh situ ya, pada saat awal pindah ke United gitu. Jadi memang secara merata kayaknya Inggris difavoritkan jadi kandidat juara. Ini kayak cuman hanya sekedar karena media. hype-nya media aja gitu. Tapi nggak dilihat secara persiapan matang tim itu walaupun
Skuad Italia memang nggak ada kayak yang mentalitas juara karena mungkin kita sudah biasa dengan nama-nama Totti, Del Piero, Hmm, Pirlo gitu kan, hmm. Chiellini gitu, Buffon gitu kan. Tapi skuad Italia kalau misalnya apa ya, mereka bisa bertahan dengan compact gitu, tapi dengan satu dua peluang dengan tipikal pemain-pemain yang sangat oportunis di kotak penalti itu bisa sangat menentukan karena 2000 di Euro sebelumnya juga kayaknya nggak ada yang terlalu menjagokan Italia jadi juara Iya, gitu. iya. Tapi Italia juara gitu kan. Jadi memang ini akan sangat jadi sangat krusial mulai dari babak penyisihan grup nanti. Kira-kira untuk yang menentukan lolos selanjutnya hal-hal kecil bisa jadi penentunya sih. Yang bisa bikin yang jadi tanda tanya di Italia itu sebenarnya si Spallettinya sih. Kenapa? Ya ini pelatih juga masih masih nggak bisa ketebak dia mau mengarahkan membawa kemana tim ini gitu. Hmm. Kalau kalau Mancini kan kelihatan dia autentik Italianonya itu pas banget. Tapi kalau Spalletti dari Lazio terus sekarang menangani tim tim nasional kan, jadi kayak Lazio aja di eranya Spalletti nggak begitu nggak begitu bagus gitu. Hmm. Jadi ya masih 50-50 sebenarnya Spalletti ini bagaimana dia menangani Italia. Terlepas dari faktor yang bikin mungkin sedikit nggak harmonis di ruang ganti karena ya penunjukan Fagioli itu tadi dibanding si Hmm. Locatelli. Jelas-jelas Locatelli yang yang bawa Italia juara Euro 2020 Hmm. kan. Terus malah Iya yang ya. dipanggil si tukang judi inilah. Nggak Hmm. tahu. Kalau kita lihat dari sejarah Euro, ternyata dari tahun 60 sampai 2020 ini cuma Spanyol ya yang bisa back to back juara ya. Ya. 2008 sama 2012. Dan lebih menariknya lagi tuh Jerman cuma menang terakhir 96. Yang Jerman. iya Jerman 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 sebagai cuma tuan menang rumah tuh ya. tahun 96 iya. Yang tuan rumah malah Inggris Inggris. waktu itu. Inggris, iya. Mm-mm. Terus Inggris malah nggak usah lah disebut itu. Inggris tuh belum pernah Iya. pencapaian terbaiknya itu turnamen sebelumnya itu. Iya. Dan justru yang anehnya itu jadi salah satu reporter di di Inggris juga kenapa menjagokan Inggris jadi favorit juara tahun ini? Hmm. Karena memang mereka ngelihat kalau penampilan Inggris itu sudah mencapai mendekati jadi juara gitu. Jadi karena turnamen sebelumnya itu udah final kalah lawan Italia. Menang lah ya. Hitung-hitungan kalkulator mereka tuh ya Juara saat ini sudah. juaranya gitu. Oke, 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 Nah, oke. dan memang gimana ya? Sebenarnya tanpa mendiskreditkan skuadnya Inggris itu, kayak misalnya si Gerard Bowen, Mark Guehi Hmm. gitu kan. Hmm. Eh, kita kalau nonton di Liga Inggris mungkin menarik gitu. Tapi Yes. untuk level namanya itu untuk turnamen sebesar ini kayaknya masih ada yang lebih baik sebenarnya gitu. Jadi karena memang kayak Jared Bowen itu kan misalnya penampilannya cukup musim lalu karena memang sistemnya liga bukan yang turnamen gitu. Beda dia. Di liga itu misalnya ada 38 match main, 10 match busuk, habis itu nanti bisa pelan-pelan naik gitu karena masih lama selesai turnamennya gitu kan, liganya gitu kan. Iya. Nah, sedangkan turnamen kayak gini misalnya eh, biasanya kan paling khas itu kan pertandingan pertama biasanya kalah, pertandingan kedua imbang, pertandingan ketiga harus menang tuh kan. Hmm. Di Ya, situ sudden-nya Betul. kalau misalnya nggak lolos gitu kan. Jadi Betul. em, nah biasanya pemain Inggris atau pemain-pemain yang misalnya secara nama atau karena hype-nya aja yang dapat itu tiga pertandingan itu biasanya mereka nggak cukup untuk Panas. fluktuasi naiknya iya untuk Hmm. panasnya gitu. Hmm. Mereka biasanya nunggu 10 pertandingan dulu. Nah, kalau kayak gitu kan bikin turnamen sendiri aja gitu kan. itu Eh, berarti Euro pas- berapa baru bisa bisa panas tuh? Itu itu dia. dia.
Jadi tipikal-tipikal kayak pemain Jerman, Itali gitu kan, yang memang kayaknya nggak terlalu mentereng, tapi memang mereka fokus, tahu persis tuh kapan memang harus menangnya gitu kan, dan tahu memang ini sistemnya grup 3 match, cukup 2 pertandingan menang, yang sisanya itu ngeres dan nanti tim pelapis masuk siap untuk babak selanjutnya gitu, bukan yang misalnya yang dari pertandingan pertama struggle gitu kan. Ya itu tipikal-tipikal Inggris lah itu. Makanya aku masih gimana ya? Kok bisa ada orang yang suka Inggris gitu? Coba ya. Coba pertanyaan itu kita tanyakan ke Kak Tim. Gimana Kak Tim merespon pertanyaan seperti itu? Ya, ya, ya. Sebenarnya masalah suka nggak suka ini kan apa ya? Itu main itu lebih kepada nganu sih, lebih kepada perasaan yang berbicara itu soalnya udah bukan lagi logika. Itu dia. Memang susahnya situ, susahnya gitu karena itu tadi udah kebawa atmosfer kompetisi yang apa? Unconditional love ya. Ya, betul unconditional love. Jadi ya udah kebawa atmosfer kompetisi yang dikemas dengan baik sehingga merasa wah ini berarti pemainnya adalah pemain-pemain yang hebat semua nih. Padahal kalau dibanding kita lihat liga-liga lain kan banyak yang jauh lebih jago juga gitu. Bahkan kalau coba aku melihat ya ini hanya opini opini liar sih bahwa Oke. kalau aku melihat kayak misalkan negara Inggris, Inggris ini kan sudah negara negara sudah adidaya sudah lama ya, maksudnya negara maju sudah lama gitu. Di mana semiskin-miskinnya orang Inggris, terutama untuk yang main sepak bola ya, itu pasti juga juga kalaupun saat ini ya mereka datang dari benar-benar sudah mapan lah keluarganya gitu. Sehingga Hmm. untuk mereka mengejar untuk effort mengejar sesuatunya kan bisa jadi akan berbeda. Meskipun secara kompetisi mereka men-setting seperti kalau Arsene Wenger pernah bilang di salah satu wawancara, memang untuk menjadikan seorang pemain sepak bola bahkan di atmosfer yang di Liga Inggris itu pun tidak mudah gitu bagi pemain-pemain muda untuk bisa bersinar secara instan gitu. Eh, Penggodokan mentalnya itu benar-benar di di disetting sedemikian rupa sehingga benar-benar yang rising star, yang benar-benar rising star dan bisa akhirnya terpanggil bahkan sampai ke level timnas ada yang memiliki kualitas mental yang sudah teruji. Nah, cuman kan kalau sudah berada di atmosfer yang mereka sudah berada sejak kecil, hanya tinggal masalah nasib, mengadu nasibnya itu kan berbeda dengan orang yang memang atau dari negara-negara yang memang secara pada ekonomi kurang begitu maju. Misalnya kayak oke kita bicara Portugal. Portugal kenapa muncul banyak pemain hebat, tapi munculnya itu kan dari pemain-pemain jalanan tuh, bukan benar-benar dari eh, apa yang sudah terkonsep secara rapi dari KU yang Bukan middle apa. class lah ya. Nah, ya itulah ibaratnya seperti itulah. Bukan middle class Hmm. gitu. Kayak Ronaldo kan dia lahir juga bukan dari yang middle class atau upper class gitu. Dia benar-benar lahir dari yang kalangan kecil menengah bawah gitu. Banyak pemain Portugal kan emang dari situ. Kemudian Perancis. Perancis juga banyak justru pemain-pemain imigrannya yang secara hidup kalau bisa kita bicara kayak N'Golo Kante, memang hidupnya emang sesusah itu gitu. Tapi akhirnya kan dia Hmm. se-effort itu dalam bekerja ataupun berkarya gitu. Sehingga aku melihat bahwa Inggris itu susahnya di situ. Kita memiliki pemain-pemain yang memiliki daya juang yang lebih, itu akan sulit. Bahkan kalau kita lihat di kompetisi-kompetisi yang ada di Eropa mungkin, jarang sekali pemain Inggris yang bisa benar-benar bersinar. Kalaupun kita bicara satu dua sekarang bersinar di luar Liga Inggris ya. Kalau kita bicara satu dua kayak Harry Kane maupun Jude Bellingham yang memang akhirnya mereka bisa dianggap um, bersinar saat ini saat mereka tidak bermain di Liga Inggris. Cuman kan hanya segelintir itu. Tapi kalau kita lihat beberapa pemain dari liga-liga Prancis katakanlah, bahkan di Liga Jerman dan mungkin bahkan Liga Italia sekalipun, justru malah banyak pemain-pemain yang hijrah ke luar negeri dan mereka justru bisa survive gitu, yang akhirnya akan berimpact juga terhadap komposisi dan kondisi kualitas dari timnasnya. Karena secara mental kan sudah berbeda. Orang yang digodok di daerahnya atau orang yang merantau dengan orang yang tidak terbiasa merantau kan memiliki ini beda ya, memiliki daya juang yang berbeda. Aku melihatnya agak dari sisi opini liarku dari seperti itu keluar dari konteks sepak bola yang secara teknis maupun taktikal, meskipun kalau kita bicara taktikal dan kualitas pemain ya memang Inggris kalau dibandingin beberapa pemain yang sekarang ada di Euro ya emang banyak kalahnya sih. Itu dia. Itu dia. Tapi ya itu tadi ya unconditional love itu tadi yang membuat ya udahlah Inggris Inggris ya gitu. God save the Queen, God save the Queen gitu. Cuman kan, jadi kita kita bahas sedikit ya. Jadi memang kalau kita menyukai klub bola gitu kan, itu kan biasanya prosesnya karena itu turunan dari eh,
keluarga kita biasanya dari orang Hmm. tua, Ya, dari ya. kakak begitu kan. Mm-mm. Dan biasanya tuh intensitas untuk menontonnya itu biasanya per minggu gitu kan. Jadi Mm. untuk membangun kecintaannya itu biasanya berproses tuh kan. Nah, Mm. kalau aku tadi menjagokan Portugal itu karena memang ada satu sosok gitu, kedekatan emosionalnya gitu. Mm. Inggris ini aku nggak tahu, adakah orang misalnya mencintai itu menunggu nanti kapan main Inggris ya? Kayaknya nggak ada gitu. Kayak sulit gitu kan. Hanya karena memang termakan media juga gitu. Jadi Ya, betul, 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 benar, benar, betul. benar. kalau aku malah ngeliat kalau fansnya Italia itu walaupun misalnya kebanyakan juga ya, yang fans timnas Italia itu adalah yang mendukung klub Italia juga. Tapi Hmm. mereka biasanya sudah terbiasa dengan caci-cacian ngapain nonton Liga aki-aki gitu kan. Tapi Hmm. mereka masih tonton gitu karena karena mereka juga sudah terbiasa juga main yang apa ya, yang membosankan mungkin kesannya dibandingkan dengan atraktif yang punya pemain-pemain yang skillful kayak zamannya Selecao Portugal gitu kan. Prancis Hmm. dengan kecepatan-kecepatan pemainnya, Belanda dengan nggak tahu Kayak gitu. sebenarnya kita pernah nonton Total Football apa enggak gitu atau cuman bola cepat-cepat doang gitu kan. Total Football tuh yang bagaimana sih gitu kan. Genji Jadi mana nggak paham tahu tuh tentang football Genji. gitu. Jadi apa ya? Aku lebih ngelihat memang kalau di turnamen negara seperti ini nama besar pelatih dengan skuad kedalaman pemain itu harus betul-betul yang balance gitu, nggak menjamin misalnya punya pelatih yang kayak dulu lah Capello sempat Hmm. nanganin Inggris kan. Inggris. Ah, ah. Kalau misalnya kita flashback sedikit, kayaknya di zamannya Capello itu kayak dia salah satu sejajaran dengan kayak zaman-zaman Sir Alex lah gitu kan, Wenger dengan Yes. Yes. aura-aura di pinggir lapangannya gitu kan dengan kacamatanya tapi gagal juga gitu membawa timnas Inggris gitu. Jadi Portugal dengan Roberto Martinez itu yang nggak terlalu apa ya nggak terlalu tinggi-tinggi banget gitu di ekspektasinya gitu tapi bisa jadi yang jadi anu nanti yang mencapai partai puncak gitu. Jadi memang sangat tricky sih memang di Euro ini gitu. Spanyol pun mungkin ya karena skuadnya dibandingkan dengan pencapaian sebelumnya yang 2012 2010 ya 2012 apa 2010 Yang mana? yang back to back mereka 2008 sama 2012. ah, dibanding dengan yang sekarang mungkin bisa jadi juga mereka bakalan Yes. bisa perform juga karena nggak terlalu terhalek begitu dari media. Jadi Hmm. mereka bisa lebih fokus sih. Iya, dan jangan lupa Spanyol itu punya kecenderungan mengeksploitasi anak di bawah umur. Jadi Iya iya. Nggak tahu Gavi nanti sudah main atau belum ya? Atau belum cuma kayaknya Pedri Gavi doang ya? tuh. Gavi kayaknya kalau Pedri iya. Hmm. Tapi tadi Hmm. soal Inggris ya, soal Inggris Italia. Ini sebenarnya ternyata masih sejalan dengan fakta bahwa Inggris itu, kenapa tadi Kakak bilang karena pemain Inggris berasal dari keluarga yang middle class gitu kan, dan sistemnya di Inggris itu sudah ada gitu. Mereka tinggal masukin anaknya di akademi dan segala macam. Meskipun di negara lain juga kayak gitu, coba Inggris lebih lebih middle class. Sebenarnya ada satu pemain yang kalau menurut fans Inggris itu, kenapa pemain ini nggak dipanggil malah manggil Mark Guehi atau Louis Dunk? Tahu nggak Christine Hmm. siapa? Dan dia nggak main di Inggris. Tomori. Yes, Fikayo Tomori. Aha. Jadi Hmm. jadi fans Inggris tuh banyak yang menyayangkan kenapa Southgate lebih memilih Mark Guehi-nya Crystal Palace atau Louis Dunk Brighton dibanding Fikayo Tomori yang katanya fans Italia musim ini Tomori adalah salah satu top performer difensore di musim 2023-2024. Tapi bukan itu yang mau saya omongin. Tapi ini soal kenapa Inggris katanya Kakak Timi tadi nggak banyak pemain yang berkecimpung di liga lain dan ternyata itu di apa ya diperkuat sama fakta bahwa Premier League itu di Euro 2024 adalah kompetisi dengan yang menyumbang pemain terbanyak di Euro kali ini gitu. Jadi terus klub klub terbanyak yang menyumbang pemain di Euro 2024 adalah Manchester City.
Yang kedua siapa? Inter Milan. Jadi Inggris Hmm. dalam hal penyumbang pemain di Euro, Inggris banyak menyumbang, tapi bukan dari pemain Inggrisnya. Bukan pemain yang Inggris yang mereka sumbangkan, tapi pemain Hmm. yang dari Negara luar lain. Inggris, dari negara lain yang bermain di Premier League. Sementara Hmm. Italia Inter Milan justru Inter tuh penyumbang terbanyak kan 13 pemain di timnas Italia. Itu setengah dari skuad Italia. Jadi Italia akar akar sepak bolanya memang dari Italia itu sendiri. Jadi Ya, justru jadi nggak banyak tersebar gitu. itu sama kayak Spanyol akhirnya bisa back to back zaman 2008 sama 2008 2012 itu salah 2012 satunya iya. kan Barcelona-nisasi kalau nggak salah saat Barca itu. Iya, zaman itu iya, Barca digacor-gacornya pemainnya berapa betul. persen sendiri itu dari Barcelona tuh sehingga Betul akhirnya betul. mereka bisa padu dan dari statement Mirwan tadi aku jadi kepikiran satu opini yang menarik juga bahwa dengan banyaknya uh, pemain di negara selain Inggris yang bermain di Premier League. Premier League dan akhirnya Hmm. mereka berkecimpung di Euro, jadi kan mereka juga sudah lebih paham ya bagaimana biasanya Inggris bermain, gaya pemain, gaya permainan para orang-orang Inggris ini biasanya seperti apa. Itu kan mereka juga sudah bisa membaca karena kompetisi yang panjang kan memudahkan orang untuk saling membaca. Oh, kalau pemain ini biasanya seperti ini, pemain ini seperti ini, pemain ini seperti ini. Kayak Jordan Pickford itu cara cara untuk membobolnya kan mereka sudah banyak yang paham. Buktinya Everton Ya. kebobolan berapa puluh gol di ini Yes. dan itu juga salah satu yang membuat timnas Inggris juga mungkin sangat sulit juga untuk bersinar. Bisa jadi adalah salah satu itu di mana para pemain yang sudah malang melintang di Premier League sudah lebih paham karakter para pemain Inggris, karakter strategi yang diterapkan oleh pelatih-pelatih Inggris sehingga mereka dengan mudah dapat membaca entah itu pola pikir strategi atau cara bermain para pemain-pemainnya di lapangan sehingga sangat memudahkan untuk bisa menangkal Inggris untuk bisa sangat mudah juga untuk mengalahkan timnas Inggris karena ada faktor itu gitu. Itu bisa jadi ada salah satu hal yang membuat ya kenapa sih Inggris selama ini tidak pernah jadi juara ya karena mungkin karena itu tadi terlalu terlalu glamornya Premier League di mata publik dan juga banyak orang mengadu nasib mencari uang di sana sehingga tahulah karakter-karakter itu. Tapi memang sih yang kalian sebutin tadi soal faktor media yang terlalu overexposure ke timnas Inggris itu bias media terhadap tim nasional itu memang memang nggak ada yang bisa ngalahin sih. Bahkan ketika kemarin Inggris cuma kalah 1-0 lawan Islandia, media jurnalis Inggris yang namanya Jacob Steinberg yang Guardian kalau kalian aware dengan apa yang terjadi di sosial media di Twitter beberapa hari terakhir. Jadi si Jacob Steinberg itu merilis artikel yang rating pemain Inggris dan di situ nama Kobe Mainu mendapat rating 4. Padahal di pertandingan lawan Islandia itu Mainu adalah salah satu pemain yang penampilannya paling bagus. Jadi memang kecenderungan media-media Inggris mengkambing hitamkan pemain mereka sesuka hati mereka itu jadi salah satu faktor yang membuat kenapa Inggris nggak akan pernah juara selama medianya kayak Ya, gitu. mereka dikerdilkan oleh Yes, mentalnya dikerdilkan oleh mereka mereka sama sendiri gitu sama ya kan. mereka sendiri ya betul. Ya, mm, mm, mm. Setuju Eh, sih, setuju. fakta fakta di Euro ini juga apa ya? Ada fakta lain bahwa dari pemegang gelar Euro terbanyak itu meskipun Jerman terakhir juara 96 tapi mereka masih memegang gelar Euro terbanyak dengan 3 disusul bersama Spanyol. Kemudian Italia. Jadi kalau misalnya Italia nanti juara artinya Italia sudah mengantongi 3 gelar Euro gitu. Yang unik dan menarik dari statistik Euro ini sepanjang sejarah adalah nama seorang Nano Nano Cristiano Ronaldo jadi jadi top scorer dengan 14 gol yang cuma di bawahnya adalah Michel Platini gitu. Nggak cuma itu, Ronaldo Hmm. juga jadi pemain yang dengan penampilan terbanyak sepanjang Euro 2002 Hmm. sebanyak 25 gitu. Yang pemain keduanya PP, terus yang ketiganya Joao Moutinho. Jadi 3 pemain Portugal. Fakta di Euro yang lain di Euro 2024 ini soal Prancis yang Olivier Giroud ini akan menjadi final terakhirnya
dan dia adalah sampai sekarang masih tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Prancis ketika dia menyalip rekornya Thierry Henry yang bertahan sampai 2000 berapa ya, saya lupa. Tapi kalau melihat trajektori eh, produktivitas gol di Prancis itu kayaknya rekor Giroud ini nggak akan bertahan lama karena Kylian Mbappe kemungkinan besar akan Hmm. menyalip rekor rekor golnya Giroud. Tapi saya juga nggak yakin sih ini Giroud nanti di timnas Prancis di Euro bakal bakal dipasang nggak ya, bakal bakal inti nggak ya. Tapi ya ya bisa aja sih kalau misalnya Piala Prancis Hmm. juara 2000 berapa? 2018 Piala Dunia ya. Iya, 2008 Nah, 2018 kan. Dan itu iya. Giroud angkat piala dengan kalau nggak salah statistiknya nol shot on target apa ya? Eh, Apalagi ya soal Euro ini yang agak menarik. Ini aja. Eh, Siapa dari kontestan Euro ini yang menurut kalian prediksi kalian siapa yang akan menjadi juara? Siapa yang akan menjadi Hmm. player of the tournament? Siapa yang akan menyabet pencetak gol terbanyak? Terus tim kuda hitam siapa yang mungkin nggak disangka-sangka biggest underachiever jadi kayak orang nggak nyangka ini negara bisa perform sampai fase ini gitu. Terus best young player siapa dan breakout star menurut kalian siapa di Euro Jerman 2024 ini? kalau aku winner Prancis ya. Winner Lanjut masih ya. Prancis, aku masih menjagokan mereka karena kedalaman squad dan ya ini masih musim-musimnya Prancis untuk bisa apa ya, untuk bisa mengambil peruntungan karena memang kualitas pemain-pemain muda mereka memang tidak kaleng-kaleng dari sisi teknis maupun mental gitu. Ya aku rasa dan juga dengan kualitas mereka juga yang dua 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 periode Piala Dunia lalu berhasil menjuarai lagi dan itu kan ada beberapa pemain yang suksesor saat saat mereka juara Piala Dunia itu juga masih berkecimpung di timnas yang sekarang sehingga aku pikir Prancis masih bisa akan menjadi tim yang menjuarai kompetisi ini. Player of the tournament, nah ini banyak faktor sih tapi kalau misalkan Prancis juara ya aku pikir Kylian Mbappe sih yang masih akan menjadi Hmm, uh, uh, player of the tournament di kompetisi ini. Golden Boot biasanya belum tentu tim juara itu akan menjadi yes, mencetak Golden Boot ya. betul. Um, tapi kalau dilihat dari kondisi ini, siapa kira-kira ya? Aku masih belum tahu siapa. Aku berharap Harry Kane lah bisa jadi dapat Golden Boot. Hmm. Meskipun ya timnya tidak akan bisa menjadi juara. Aku pikir Harry Kane. Sepesimis itu ya. Ini kakak timnya antara pesimis atau realistis. Hmm. Ini lebih ke unconditional tadi paling nggak ada wakil Inggris yang kumasukkan ke list yang positif lah. List yang positif paling nggak ada wakil Inggrisnya lah gitu kan. Oke. Aku pikir Oke, Harry Kane oke, bisa lah dia dapat Golden oke, Boot gitu ya. Kita lihat nanti ya catat ya Harry Kane di situ. oke, Nah, oke, kita sip. buktikan sih. Kemudian Dark Horse, aduh Dark Horse ini juga susah sih karena gimana ya? Ini kualitasnya juga dibilang merata, cuman cuman Siapa? kalau misalkan kita bicara Dark Horse, siapa ya? Mungkin aku Belanda sih ya. Karena aku Belanda ngelihat ya jadi dark horse ya. ya Oke. mereka diunggulkan nggak sih? Diunggulkan nggak sih? Nggak tahu ya Enggak. karena ini updatean terakhir Dia pot Frankie tiga De sih. Jong Frankie De Jong cedera kan? Nggak ikut. Ah. Karena kalau dari sisi pembagian potnya kan mereka masuk pot tiga ya, di mana em, ya tidak yang sebenarnya tidak dianggap Iya. sebagai klub yang ring satu yang akan menjadi juara gitu. Nah, aku Hmm. merasa Belanda mungkin bisa jadi bersinar di tengah. Memang meskipun banyak pemain-pemain bersinar, pemain-pemain kelas dunia yang muncul dari negara ini, tapi toh mereka di kompetisi ini selalu gagal gitu. Ada Hmm. aja hal yang membuat mereka gagal tuh dan itu juga dikeluhkan oleh para supporternya juga gitu dari tahun ke tahun dari kompetisi per kompetisi Piala Dunia mereka selalu hopeless. Euro apalagi mereka terakhir juara aja kalau nggak salah tahun 88 waktu itu dan itu eranya memang benar-benar Ruud Gullit. Um, Ruud Gullit kalau nggak salah Van Richard sama Van Basten saat itu. Itu pun mereka hanya berhasil menjuarai Euro saat itu Hmm. tahun 88 dan belum pernah terulang lagi
sampai dengan saat ini. Nah, harapanku sih mereka akan menjadi dark horse di kompetisi kali ini. Kemudian biggest underachiever mungkin Inggris. Aku memang agak pesimis Hmm, di sini. Biggest underachiever-nya malah mungkin kalau klub, aku pikir itu Inggris. Base yang player, um, malah mungkin ada satu satu pemain dari Prancis lah yang mungkin akan menjadi base yang player. Karena banyak pemain muda di situ yang kemungkinan akan membuat klub ini, apa negara ini bisa menjuarai kompetisi ini. Kemudian breakout star malah aku kemudian dari Jerman ya. Tapi nggak tahu sejauh mana Jerman ini melangkah. Karena beberapa pemainnya juga banyak yang muda dan Jerman selalu di setiap kompetisi seperti ini, entah Euro entah Piala Dunia, mereka selalu menelurkan pemain-pemain baru yang mengejutkan, di mana di tidak banyak yang menyoroti kualitas pemain ini sebelumnya, tapi mereka akhirnya di satu kompetisi ini mereka bisa tampak cemerlang, gemilang, dan bahkan bisa muncul eh, kontribusinya itu tiba-tiba di kompetisi seperti ini. Ya mungkin kalau dari Brick All-Star aku belum tahu siapa nama pemainnya, tapi bayanganku adalah dari klub Jerman, dari negara Jerman ini nantinya akan em, muncul sebagai Brick All-Star. Kalau dari anu ya apa yang favorit juara, aku ngebaginya per dua tim ya. Jadi dua tim teratas tuh yang favorit. Yang di satu bracket itu aku posisikan Prancis sama Portugal. oke. Di pos berikutnya itu eh, Italia. Jerman dan Italia. Jadi sebenarnya Jerman ini karena memang faktor aku apa ya? Aku masih meyakini Jerman itu adalah tim yang memang anu di turnamen gitu, walaupun di beberapa turnamen sebelumnya itu nggak terlalu anu lah, nggak terlalu bersinar gitu. Jadi di bracket berikutnya adalah Belanda dengan Spanyol. Jadi di Hmm, tiga teratas itu Prancis, Portugal, Jerman, Italia, Italia. kemudian Hmm. Belanda dengan Spanyol gitu untuk unggulannya. Belanda ya. Kalau misalnya, Hah? Ada orang itu Belanda ya. Belanda. Belanda kalau sekarang sih nggak tahu ya kenapa, karena memang lagi pemain komposisi pemain itu bercampur antara pemain yang berpengalaman dan yang lagi naik daun gitu. Jadi Hmm, apalagi di belakang ada Van Dijk dan Mickey van de Ven gitu kan. hmm. Jadi apa ya? eh Kombinasi pemain berpengalaman dengan pemain muda di Belanda cukup merata karena kayak di lini depan lah misalnya. Walaupun Memphis Depay itu nggak terlalu anu, tapi di Belanda itu selalu selalu berguna dibanding dengan pada saat di klub gitu. Belanda Eh, selalu berguna. Iya, selalu berguna gitu. Terus misalnya di posisi sayap mereka punya beberapa pemain 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 cepat gitu, Cody Gakpo, Dumfries dan Jeremy Frimpong. Jadi aku sih ngeliat kalau Belanda masuk sampai perempat final atau semifinal nggak terlalu terkejut sih kalau aku ngelihatnya gitu. Kemudian Oke. yang berikutnya apa namanya? Player of the tournament. Player of the Tournament nih mungkin eh kalau bukan Mbappe, Ronaldo. eh, Bruno Fernandes. Ronaldo itu nggak jadi player of the tournament kalau aku lihat, tapi jadi pemain yang jadi penentu aja, nggak yang Top, dominan kalau aku top ngelihatnya. scorer berarti ya. Iya, jadi bisa jadi juga nggak top scorer karena misalnya perannya dia tuh lebih ke si apa ya, Kok Anda pengalaman Anda punya gitu, sentimen psikologi. tersendiri ya sama Ronaldo ya? Enggak sih, masalahnya karena ngelihat dari di sekeliling itu bukan hanya pemain yang lagi naik down gitu. Harry Kane, Hmm, Kylian Mbappe sudah bercampur dari usia muda dan memang banyak pencapaiannya gitu kan. Sama kayak misalnya si Romelu Lukaku, aku nggak tahu ya sekarang gimana mainnya misalnya. Tapi kalau misalnya ngelihat dengan pemain-pemain di belakangnya ada Kevin De Bruyne gitu, sama Tielemans gitu kan, ada Jeremy Doku, artinya dia punya support hmm. di lini kedua, ya bisa jadi juga jadi kandidat untuk top skor gitu. Tapi ya Lukaku udah kayaknya udah terlalu lama bermain di Liga Italia yang di di Roma kan dia sekarang kan. Di Roma, Ya, di Roma. Masa peninggalannya Jose Mourinho sekarang dilatih Danilo Rossi. Jadi kayaknya kalau untuk player of the tournament aku bisa melihat bukan hanya dari sisi
penyerang gitu, tapi dari lini kedua. Jadi kayak Bruno Fernandes di MU itu kayak menjadi hanya single fighter. Di Portugal dia mungkin bisa fokus jadi kayak nomor 10 aja, nggak yang terlalu roaming begitu yang menguras tenaga gitu kan. Jadi aku ngeliat kalau kenapa Kylian Mbappe karena ya ini mungkin jadi tahun pertama dia untuk Golden Age-nya walaupun masih muda sebenarnya gitu kan. Tapi karena dari turnamen sebelumnya dia sudah bersinar sebenarnya dari 2018, 18. 2020 kan dan sampai tahun ini. Oke. Untuk Golden Boot mungkin nama-nama besar kayak Harry Kane bisa jadi, cuman aku ngeliat kenapa ya di timnas Inggris itu kayaknya semua lini atau khususnya lini keduanya itu punya naluri ingin mencetak gol juga gitu. Jadi kayaknya untuk benar-benar nge-service Harry Kane tuh eh, agak agak sulit gitu, bukan sulit ya. Karena memang lini keduanya itu punya naluri untuk mencetak gol gitu, punya kemampuan juga untuk mencetak gol. Jadi kemungkinan untuk support Harry Kane itu kondisinya mungkin kalau gelandangnya itu punya posisi 50-50 dia akan ngambil chance untuk syuting langsung ke gawang gitu daripada ngoper ke Harry Kane gitu. Aku malah ngeliat untuk Golden Boot malah dari Jerman ya karena entah kenapa aku ngeliat turnamen untuk tuan rumah tahun ini punya punya keuntungan tersendiri di Euro ini. Jadi kemungkinan besar dari Jerman sih kalau bukan misalnya kayak Havertz atau misalnya malah dari lini keduanya kayak misalnya Jamal Musiala ataupun Florian Wirtz gitu. Walaupun memang memang agak anu ya agak agak unpopular opinion lah mungkin. Tapi aku lihat dari sisi komposisi grupnya yang mungkin tergolong agak muda, jadi Hmm. akan mendulang gol dari Jermannya gitu. Entah satu pemain ataupun mereka banyak banjir gol dari Jermannya gitu. Untuk yang berikutnya apa Dark tadi? Horse. Untuk kuda hitam aku ngeliat ada dua kalau aku unggulan kuda hitamnya. Kalau nggak Skotlandia, Turki. Nggak tahu kenapa kalau Hmm. lihat Skotlandia main tuh kayak lagi nonton klub Inggris main gitu. Bukan kayak nonton tim Inggris ya. Gigitan. Jadi apa ya kick and rush-nya itu kelihatan walaupun misalnya dari segi-segi nama juga nggak yang anu Scott McTominay, McGinn gitu kan. Hmm. Nggak yang nama pamor tapi kayak lebih menghibur. Aku lebih menghibur menonton Skotlandia dibanding nonton Inggris gitu. Eh, Hmm, karena memang benar. apa ya seimbang dia permainannya dan cepat gitu. Kalau Inggris kayak Hmm. bingung mereka mainnya. Jadi kalau kuda Hmm. hitam Skotlandia dan Turki itu. Turki faktor dari Arda Güler itu memang anu ya mungkin orang yang banyak nggak sadar tuh kalau nonton pemain yang pemain kidal terus tangannya agak goyang-goyang sedikit itu Ah, betul betul beda betul ya. gitu kan Iya 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 beda iya. gitu Iya iya beda iya. dengan pemain kaki kanan tuh kayak biasa aja kayak pemain kaki kanan gitu kan jadi walaupun memang agak anu ya agak terlalu ini juga dengan satu pemain sebesar apa dia bisa kasih impact ke tim itu tapi ya bisa jadi kayak dulu zamannya 2004 zamannya Ceko dulu Milan Baros itu ya bisa membawa Terus. Ceko lumayan sampai mengalahkan Belanda gitu dulu kan jadi Iya. kalau kuda hitam sih kalau dari aku Skotlandia dengan Turki kemudian Oke. eh, Biggest underachiever. iya yang mungkin akan underperform yang pertama Inggris lah pasti ya. Kalau aku ngelihatnya gitu, Inggris eh ya nggak banyak lah mungkin yang perlu aku jelasin lagi karena memang dari poinnya dari tadi Inggris kayaknya nggak bakalan paling kalau lolos pun sampai perdelapan final aja mungkin ataupun perempat final gitu. Kalau Hmm. sampai semifinal itu udah prestasi sih kalau menurutku kalau ngelihat dari skuad kedalamannya Kalau sampai karena sama kayak yang dibilang ini di tweet sama Nemanja Matic itu loh, Oh eh, iya. Iya Nah, iya betul iya betul. betul 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 betul, betul. mungkin secara performa musim ini Marcus Rashford kemudian Jack Grealish itu Iya. kurang gitu, kurang lah misalnya dari standarnya gitu. Karena ngelihat dari sisi yang lain, klub
dengan penyumbang terbesar di timnas Inggris itu dari Crystal Palace itu aja udah agak aneh gitu ngeliatnya. Hmm. Hmm. Walaupun misalnya dia hubungkan lah karena dulu Gareth Southgate pernah main di Crystal Palace gitu kan. Ah, Cuman memang di pertandingan-pertandingan kayak gini, di turnamen kayak gini memang Harry Maguire pun di zamannya di musim lalu dihujat semua orang di MU tetap perform di Inggris dan selalu dipanggil gitu kan. Dan entah kenapa tiba-tiba Gareth Southgate kayak berubah nih di turnamen ini. Maguire sebenarnya mungkin hanya cedera sedikit tapi langsung di outkan dan lebih memilih Luis Dunk gitu dan Luis Dunk, Gueye Mark gitu. Jadi Guehi. Hmm. mungkin yang akan underperform mungkin kalau menurutku kalau nggak Inggris ya Belgia. Belgia sih memang karena aku ngeliat kipernya dulu kan punya bahkan lapis ketiganya itu dari lini belakang sampai ke depan tuh punya banyak anu lah kedalaman squad Golden gitu. Tapi kalau Golden Age lah, Golden ya Golden Generation Age lah. itu terlalu Hmm. cepat berlalu kalau Belgia Iya, ini gitu. Kalau iya. bahkan kiper intinya aja tuh kipernya Luton kalau nggak salah. Untuk kipernya si Belgia ini gitu. Walaupun masih ada KDB, masih ada Tielemans gitu, masih ada Lukaku, Jeremy Doku gitu kan. Iya. Ya mungkin karena kita euforinya karena dulu zaman-zaman Eden Hazard dan Hmm. eh ada Fellaini itu sebenarnya masuk bintang nggak sih? Masuk dong. Itu Masuk sih. bintangnya United itu. Iya. Kemudian yang berikutnya apa lagi? Ya best young player. Best Young Player mungkin malah aku ngelihatnya dari anu ya dari Jerman. Dibandingkan Wits aku lebih ngelihat Musiala. potensi Musiala malah Hmm. ininya apa eh, dari segi performanya ya. Karena kalau Wits itu aku ngelihatnya dia lebih klinis dari anu aja nggak punya technical anu ya technical Hmm. ability seperti Musiala yang bisa eh, dari Keeping lini bola. belakang dia bawa bola, Hmm. keeping bola Ya. gitu kan. Mungkin Yes, enggak yes. yang terlalu flamboyan begitu gayanya gitu, tapi dia tipikal-tipikal Iniesta yang geser Betul. kiri langsung tarik ke depan gitu, Betul. tipikal-tipikalnya Musiala gitu. Jadi Musiala dengan Bellingham ini kan memang sempat disejajarkan gitu. Jadi mungkin kedua pemain ini akan mencuri perhatian. Walaupun misalnya tadi aku sempat bilang Bellingham nggak akan sama tensinya kayak dimain di klub dengan di negara, ya lawan-lawan yang lain pun akan menaruh respect juga ke Bellingham gitu. Jadi aku akan menempatkan Musiala dan Bellingham untuk yang best yang playernya. Kalau Eh, breakout star itu ini harus pemain muda ya atau enggak juga sebenarnya. Breakout nggak star juga itu ya? terlepas dari usianya sih sebenarnya. Iya. Ya breakout star ini mungkin dan menjadi salah satu pemain mungkin yang akan jadi yang kulihat juga ada tiga ya. Yang pertama tadi Lamine Yamal, kemudian yang kedua itu Benjamin Sesko, Hmm. kemudian Højlund mungkin ya. Ya Denmark Oke. tuh mungkin nggak terlalu anu juga ya, tapi kalau dilihat dari biasanya di turnamen tuh Denmark Kroasia itu kan tipikal-tipikalnya tuh hampir-hampir mirip tuh kan, nggak punya Hmm. punya satu dua pemain di setiap posisi yang bermain di tim besar Eropa Top gitu. Jadi player lah ya. mungkin Ya. ya Højlund mungkin dan Benjamin Sesko bisa menjadi anu sih kandidat sih dan yang jadi dinantikan kira-kira gimana nanti di turnamen ini. Kalau saya ini satu nama yang mungkin bakal jadi perhatian lebih itu sih yang lagi gencar-gencarnya dikaitkan sama United, Hmm. Joao Neves. Johan Neves. Hmm. Ah, Cuma takutnya ini kan ya hmm. ngomongin soal transfer, rumor transfernya kan si Benfica minta 120 juta euro. Ini kok bau-baunya di scam lagi nih United kalau misalnya Nah, harganya segitu kan. Tapi soal Belgia ya. Eh, apa ya? Ini kan Belgia di 2018 Belgia masuk Piala Dunia nggak? itu yang Prancis juara masuk 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 ya. Itu masih Roberto masuk. Martinez kan? Enggak Betul, betul. Masih Roberto masih Martinez Roberto kayaknya. Martinez kah? Masih Roberto Martinez kayaknya itu. Eh,
itu adalah momen terakhir ya kayaknya. Bukan, 2022 yang usia periode terakhirnya Golden Generation-nya Belgia kan. Dan Hmm. sekarang ini adalah periode transisi. Nah, Belgia eh, orang juga melihat memandang sebelah mata sebenarnya Belgia di Euro kali ini. Kalian seberapa optimis melihat ada pemain-pemain eh, apa ya kayak pemain-pemain yang bisa menjual namanya bisa menjual di Euro dari Belgia mungkin atau dari negara lain kayak Euro 2016 atau Piala Dunia 2018 si Alexander Golovin yang sempat Hmm. digadang-gadang akan jadi perebutan klub-klub Eropa tapi toh dia nggak jadi juga tuh bermain di klub Eropa gitu Hmm. di klub top top 5 leagues gitu. Ada nggak kira-kira dari negara mana yang menurut kalian ini bisa menelurkan satu pemain yang akan menjadi perebutan di bursa transfer musim panas nanti? Karena sebenarnya kompetisi kompetisi negara kayak gini kan sekaligus jadi ajang jualan pemain, Ya, iya kan, pemain yang bakal bersinar di musim panas nanti di bursa transfer gitu. kalau aku melihat tadi karena disebut Belgia ya, aku jadi tertarik dengan satu nama Johan Bakayoko yang kemarin cukup bersinar di PSV Eindhoven di usianya yang memang masih Oke, 21 tahun. oke. Bukan tidak mungkin dia juga akan mendapat kepercayaan lebih dari pelatih untuk bisa bermain atau mendapatkan minute play yang lebih lah di skuad Belgia di kompetisi Euro ini dan bukan tidak mungkin juga eh, apa namanya dia juga akan jadi bersinar di kompetisi ini. Kemudian kalau dari klub lain atau maksudnya negara lain ya, aku malah lebih menarik adalah para pemain-pemain Barcelona nih. Hmm, Karena Barcelona kan ada kesulitan ekonomi ya dalam kondisi sekarang ini. oke, oke, Saat oke. ada beberapa pemainnya nanti bersinar di Euro bisa jadi itu akan digoreng oleh Barcelona sendiri untuk dijual sehingga harapannya adalah bisa meningkatkan nilai jual si person ini untuk kemudian bisa memberikan cuan yang optimal ke siapa ke Barcelona. Aku melihatnya di situ sih kalau dari kondisi yang sekarang ini. Bukan tidak Maksudnya, mungkin terjadi loh. oke. Barcelona kan sangat sangat unik nih dalam bagaimana cara mereka mencari duit nih termasuk menjual nama stadionnya, kemudian Iya betul menjual betul 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 betul. Betul. Spotify. Kalau nggak salah ada deal-deal khusus dengan Spotify yang Spotify diminta ya. untuk depan dulu gitu kan, Yes, sebelum yes, nanti yes, yes. ada periode promosi di belakangnya. Nah ini bukan nggak mungkin nih para pemain-pemain yang akhirnya dimainkan atau bermain di Euro ini saat nanti mereka bersinar sedikit, wah itu langsung bisa jadi eh, dijual habis-habisan dijual dalam nominal yang besar untuk klub-klub yang memang sedang butuh pemain-pemain kunci ini. Aku yakin sih Hmm. akan ada arah ke situ juga dari kompetisi ini. Joao Felix mungkin salah satunya ya. Nah, Joao Felix betul. Ya, ya Hmm. kadang diincar MU juga tuh sempat ada rumor itu. Yes, yes, Kan nggak yes, mungkin yes, yes. Ten Hag ingin mengganti Anthony dengan Joao Felix misalnya. Atau langsung Joao Felix gitu kan. Bukan nggak mungkin. Iya. Kalau kalian adakah pemain dari Belgia atau mungkin negara lain yang bisa menjadi komoditi panas di turnamen nanti nih, turnamen di Euro 2024 ini? Kalau dari Belgia sebenarnya udah bukan pemain baru lagi ya, cuman eh, mungkin karena dia main di klub yang nggak terlalu jadi agak kurang. Tapi karena namanya sempat masuk di pasaran Amadou Mm-mm. Onana mungkin bisa jadi turnamen ini Ah, menjadi Everton ya. eh, salah satu turnamen pertamanya dia untuk unjuk gigi. Sebenarnya dia sempat dikomparasi dengan kayak Pogba gitu, kira-kira memang kemampuannya sejauh mana gitu. Tapi ya jangan sampai kayak si si apa Siapa? Siapa? Amrabat gitu kan, spesialis Oh, timnas gitu kan. eh, iya iya iya. Ah, Kalau pemain yang lain mungkin ini terbantu dari performa klubnya musim lalu dan di beberapa uji coba sebelum pagelaran di weekend nanti ini berlangsung itu Jeremy Frimpong mungkin Hmm, bakalan semakin menegaskan kira-kira berapa pantasnya dia dihargain gitu. oke. Kalau klub yang Betul. berminat mungkin akan banyak gitu dan Leverkusen pun kayaknya akan sulit untuk menahan
dari segi keinginan pemain itu sendiri dan godaan transfer besar gitu. Hmm. Kalau yang lain eh mungkin dari Jerman ya. Jadi karena mungkin kayak Robert Andrich gitu kan Robert nggak terlalu Andrich. anu ya di Ya. Leverkusen, tapi dia menjadi salah satu pemain penting juga musim lalu. Bisa jadi ini jadi ajang untuk menunjukkan inilah untuk jualan dirinya lah, menunjukkan ke beberapa scouting mungkin apakah dia layak untuk dikait atau tidak. Dan pemain yang lain aku lebih ngeliat kayak dari Belanda sih kayaknya kalau nggak si Jeremy Frimpong, kemudian Xavi Simon itu dari pot kita sebelumnya juga aku sempat Iya, anu iya, juga ya, ini pemain betul. yang salah satu potensial gitu dan pada saat dari PSG nggak terlalu berhasil kemudian pinjamkan ke Leipzig dan bisa tergoleng sukses lah. Walaupun dari fisiknya itu hampir-hampir mirip kayak Kecil gitu. pemainnya, iya pemainnya MU yang dipinjamkan, bukan dipinjamkan udah dibuang ke Prancis siapa sih? Siapa? Kalau Gomez. anu, Gomez, Gomez. Andre Ah, Gomez. Kok Andre Gomez? Anu, iya, 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 itu tahu, 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 tahu Gomez, ya, ya, kecil ya, Kalau gitu kan. Rossi. ya, ya, iya, Siapa? bener Gomez, bener Gomez, bener Gomez, Oh, Iya, Gomez ya. bener Oke. Gomez ya. eh, Gomez someone lah gitu kan. Iya, Nah, Main iya, di iya, memang kan main di. betul, betul, memang betul. kalau tipikal pemain-pemain kayak gini kan memang harus picky untuk milih timnya kan, nggak walaupun Iya. punya teknikal tinggi tapi kalau eh, punya fisik yang spesial kayak gini, mungkin kayak di Barcelona atau di tim-tim tertentu aja yang bisa sukses gitu. Jadi Hmm. aku ngelihat kayaknya Jeremy Frimpong dan Amadou Onana bisa menjadi anu sih, the next Amrabat gitu. Tadi saya sebut si Joao Neves kan, yang menarik. Hmm. Kalau ada satu pemain lagi dan mungkin ini akan menjadi, ya, diingat-ingat aja namanya. Pemainnya Hmm. Dinamo Zagreb di Kroasia sekarang dipanggil juga, Martin Baturina. Lihat-lihat aja nanti pemain ini Eh, gimana performanya. Dia nomor 10 tapi bisa hmm. main sebagai deep lying, bisa pengatur tempo juga gitu, dan mungkin akan menjadi the next Luka Modric. Jadi ya ini pemain Iya. masih muda banget. Apalagi ya, kayaknya Nah, karena kamu tadi sebut nama Luka Modric, aku jadi anu kira-kira nanti Mikhailo apa? Mudryk gimana kan? Mikhailo Modric. Oh iya, dia ikut Ukraina. ya. Eh, Ah, karena ini iya lagi ya. buzzernya Mudryk nih di rekomendasi tab anu Twitter gitu, Hmm. nggak tahu tiba-tiba banyak aja anunya buzzernya Mudryk karena dibilang Eh, ya talentanya Mudryk itu ya sky is the limit gitu karena Sky ngeliat is dari the limit ya. ini bahaya juga ini anggota satu ini kalau main di negara kayak ini. Itu sebenarnya buzzernya Mudrik itu sebenarnya buzzernya Sancho. Ya, Pindah. ya, ya, Satu ya, ya, agensi ya, digital, satu digital. agensi itu Iya, kayaknya ya. iya. Satu Habis, agensi habis. itu, satu agensi itu buzzernya. Iya, kita sampai lupa loh Mikailo Mudrik. Enggak, itu Oh, betul ngebantut ya. nanti itu negara itu. Ngebantut Betul. nanti itu di Euro. Masalahnya strikernya si Ukraina kan top skor, nggak tahu top skor di La Liga atau top skornya Girona yang si Ya, Siapa? Girona itu ya. Doivik itu, Betul. Doivik Oh, itu. yang Benar, benar, benar. Oh. Oke, oke, Ya, oke. betul, betul, betul. Oke, baru tahu saya. Baru tahu saya. Itu Oke. rising star banget tuh. iya. Oke, oke, itu bisa jadi juga tuh komoditi panas nanti. Berapa umurnya? Masih muda, Kak? Bentar, kue A dulu ya. Oke, coba di WA dulu itu si kawan itu. Berapa umur? Le, berapa umurmu, Le? Doivik 26 tahun. Oke, bisa jadi tuh komoditi panas juga. Bisa, Masih bisa. Tim masih Doivik. pik-piknya. Doivik. Tapi kalau Mikailo Mudrik enggak lah. Itu Hah? samanya sama Sancho itu enggak ada itu, enggak ada. The sky is the limit ya, sky-nya atap-atap langit kok. Plafon. Pelapor, pelapor rumahnya. Iya. Masalahnya di mentalnya sih, mentalnya kurang tuh Mudrik tuh. Dia tuh Hmm. mentalnya sok-sokan mental baja, padahal sebenarnya Iya. lemah. Hmm. Ah, Iya, mm. makanya dikerahkannya si buzzernya itu.
dari agensinya Sancho. Mungkin yang ngedit juga dia sendiri tuh sebenarnya. Bisa jadi juga dia ngedit. Video Dia kemudian kan pernah di-sharing-sharing ke dia pernah buzzer-buzzer. ini kan, dia pernah hire video editor kan, si Mudrik Nah, itu. iya makanya. Nggak ada cerita itu Mudrik bersinar di di 2024. Eh, Apa itu pemain badut. Siapa tahu tahu. Sama tahu. Nggak ada sama tahu itu nggak ada. Aduh. Eh, apalagi ya serba-serbi Euro ini kayaknya sudah nggak ada kayaknya ya. Ada tambahan? Kira-kira Hmm, gimana kalian ngelihat anu kiprahnya pemain United nanti nih di Euro? oke, kita masuk Walaupun ke sebenarnya nggak pemain. banyak gitu kan, ada Hmm, Bruno, Dalo di Portugal, ada Mainu sama Luke Shaw, hmm, Højlund, Eriksen Denmark, McTominay hmm, Scotland, hmm, hmm. Lindelof Swedia sama Bayindir. Altay, oke, Turki ya, oke. Ya Tukang paling sepak kalau aku bolanya sih ngelihatnya Onana. Mainu sih yang mungkin akan bisa bersinar ya Mainu karena kelihatan mentalnya oke banget sih. Mungkin di Inggris dia juga masih akan jadi salah satu yang memiliki peran sentral di performanya Inggris. Kemudian Denmark ya bisa jadi Højlund sih karena kalau Eriksen mungkin karena fisiknya juga sebenarnya tidak seprima sebelum dia kolaps waktu itu ya sehingga mungkin dia Hmm. masih akan menjadi super sub juga seperti kayak di MU sekarang bisa jadi atau dia hanya main tidak full paling main-main sampai 60 menit lah kemudian atau 65 menit kemudian bisa diganti pemain lain dia mungkin Højlund bisa cuma kalau yang lain Hmm. apa ya susah sih kayaknya MU ini ya Bruno lah mungkin ya Bruno yang masih akan Bruno terus Dalot lah ya. lapar terus tuh loh Bruno ini seperti lapar Iya. terus dia sangat menikmati karirnya sebagai pemain sepak bola sih bener-bener gila sih ya paling Bruno sama Mainu lah kalau aku lihat mungkin yang akan bersinar Iya. Kalau saya sih iya Mainu iya. Kalau cuma mungkin selain Bruno ya si Diogo inilah. Dalo Diogo ya. Dalot iya. Kalau halo ya Højlund, nah di sini nanti kita lihat seperti apa gaya mainnya Højlund di negaranya dan seperti Hmm. apa support sistemnya dia di negara. Apakah lebih bagus dari support sistemnya di Manchester United? Jadi nanti kan Hmm. kita bisa 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 melihat perbandingan antara Højlund di United dengan Højlund di Denmark. Denmark. Kalau Bruno Hmm. Fernandes di United sama di Portugal kayaknya nggak ada bedanya sama aja sih. Hmm. Begitupun nah halnya ya dengan si Diogo Dalot sama Kobbie Mainoo. Kalau sayangnya Swedia nggak lolos, Swedia nggak lolos kan? Hah? Swedia nggak lolos. Nggak lolos apa? Euro nggak ada yang Swedia di Euro. Hah? Nggak ada ya? Nggak ada. Swedia nggak lolos Euro. Hmm? Swedia nggak lolos Euro. nggak ada Oh, nggak ada Nggak iya iya lolos. iya. Swedia nggak lolos Euro. Hmm. Kayaknya itu kalau Luke Shaw juga ini enggak sih. susah berat tuh Dokter. Berat berat kalau Luke Shaw anunya. Makanya nanti nih backnya Inggris Phil Foden. Eh, Backnya Inggris nanti nih back kirinya Inggris nanti nih Phil Foden. bisa jadi hmm. Yang menarik juga kalau aku lihat kan ini kan pertandingan Liga Inggris kan terakhir tuh udah hampir 1 bulan lah berlalu kan, 8 Hmm, pekan. hmm, Pas di Liga kemarin tuh setiap minggu tuh pemain United itu pasti ada aja yang cedera gitu. Ini hmm. pemain yang ke Euro nih nggak ada udah yang uji cedera. coba, udah Nggak ada yang nggak ada yang cedera. cedera. Ini yang salah siapa nih kan? Kok sehat-sehat aja Luke Shaw udah lari-lari aja dia mana-mana aja kayak nggak pernah ada kan? Nggak pernah ada berita-berita cedera minor apa gitu. Tapi kok kayak aneh gitu lihat nih pemain Ya, Inggris ini, Iya. pemain MU ini. Itu kayak katanya Luke Shaw Hmm. asesmen dari tim medis yang nggak thoroughly, nggak menyeluruh. Jadi Hmm. contohnya si cederanya Luke Shaw. Jadi pada saat Luke Shaw didiagnosis dia nggak ada apa-apa, tapi ternyata cedera dan itu juga yang terjadi hal yang sama di Casemiro yang katanya Hmm. nggak cedera bisa main, padahal ternyata dia cedera gitu. Jadi ya salahkanlah Gary O'Driscoll yang direkrut Hmm. dari Arsenal. Hmm.
Ah. Anyway, sebagai penutup, karena Mhm. Euro sepertinya sudah cukup. Breaking news semalam, Erik ten Hag perpanjang kontrak. Dan apakah kalian sudah siap dengan Tsunami Trophy musim berikutnya? Oh, pasti siap, siap, siap. Sepertinya SJR juga melihat video kita kemarin, analisa-analisa bahwa Ten Hag tetap dipertahankan, tapi Rashford dibuang. Gitu. Bukan nggak mungkin loh besok Rashford akan pindah. Bukan nggak mungkin nih. Hmm. Rombak-rombak Oke. total komposisi bisa jadi nih. Oke. Kalau kamu gimana yang melihat Erik ten Hag diperpanjang kontraknya? Sebenarnya aneh juga ya, aku nggak tahu. Ini sebenarnya emang itu wartawan-wartawan Inggris cuman gambling aja memberitakan atau memang Hmm. ada bocoran? Masalahnya kayak apa ya? eh Setiap hari tuh kayak berubah-berubah terus tuh. Yes. Jadi kayak misalnya mereka juga kayak nggak ada Gak ada bahan. bahan atau nggak ada kepastian, kayaknya hanya sekedar gorengan doang kan. Jadi Mm-mm. cuman di satu sisi kayaknya aneh, karena aneh juga misalnya Ten Hag masih punya 1 tahun kontrak, SJR dan teman-temannya juga dan MU juga kayaknya nggak ada juga misalnya satu urgensi untuk kayak ngumumin Ten Hag Manajer masih jadi berikutnya. pelatih gitu. Hmm. Kecuali kalau misalnya memang sudah mau di penghujung ini ya, udah misalnya di akhir Juli atau akhir Juni sudah habis kontraknya begitu kan. Jadi ini kayaknya cuman gorengan media sih. Tapi kalau secara keseluruhan ngelihat kayak fans-fans yang lain tuh malah merayakan Ten Hag dipertahanin, mereka malah kayak ngelihat dari sisi anunya ya. Jadi gimana ya? Eh Kayaknya baru kali ini pelatih yang pelatih MU di zaman istilah Ferguson tuh yang Ya, eh bertahan di tahun ketiga. ya bertahan dan yang in dan out itu seimbang tuh, nggak yang kelihatan jomplang kayak zamannya Ole itu kelihatan jomplang kok, yang memang udah pengen ganti pelatih zamannya Hmm. Mourinho gitu kan. Di zamannya Ten Hag ini memang benar-benar terlihat juga yang memang pengen mempertahankan Ten Hag gitu. Hmm. Aku lihat baca beritanya Ten Hag itu sampai ada yang sampai David Ornstein betul-betul angkat tangan dengan rumor Ten Hag, katanya di titik ini dia sudah nggak tahu lagi mau ngasih tahu apa karena nggak ada yang benar dari saking nggak jelasnya ini situasi. Hmm. Tapi ada juga yang beranggapan bahwa ini sebenarnya ini sebenarnya akal-akalannya SJR aja buat membuat distraksi di media supaya fokus itu Hmm. nggak tapi niat mereka memang untuk memperpanjang kontraknya Ten Hag. Tapi ada teori lain yang bilang, siapa ya, saya lupa. Jadi dia bilang Ten Hag kenapa diperpanjang karena Ineos SJR mau kalau ini Ten Hag itu dianggap sebagai rekrutannya mereka, bukan rekrutan dari periode sebelumnya. Jadi mereka itu Oh. memposisikan diri sebagai mereka mencari manajer lain, mereka mencari mengontrak Thomas Tuchel, siapa lagi manajer-manajer lain yang sempat dihubungkan itu si Southgate, Graham Potter. Tapi Hmm. prioritas utama mereka tetap Ten Hag, cuma mereka mau kalau Ten Hag itu mengikuti prosedur yang dijalankan Ineos. Jadi Hmm. prioritas utama mereka tetap di Erik ten Hag-nya dan tetap mengikuti proses, ya, konteks formalnya seleksi gitu, interview, tapi Hmm. ujung-ujungnya tetap ke ten Hag. Ini teori yang agak, ya Kayaknya gimana ya, pengen ngeriset standarnya mungkin ya. bisa Jadi jadi ya. pengen menyamakan standar dulu kira-kira mau bagaimana gaya main berikutnya gitu kan. Mm-mm, mm-mm. Berarti betul katanya Kakak Timi, SJR dan kawan-kawan itu nonton video kita karena kita kan sudah ngomong, ini SJR harus evaluasi, panggil ini Ten Hag. Nah, iya, Jadi jadi pasti ya tuh. jadi ya ada gunanya juga podcast ini ya. Underrated bener-bener nih.
Sepertinya cukup serba-serbi Euro 2024 Hmm. dan selamat menikmati Euro Jerman 2024. Marhaban Euro Germany. Terima kasih Kakak Timi dan Thank Kak you. Didan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Mungkin masih membahas seputar Euro. Uh, Buat teman-teman, jangan lupa like dan subscribe. See you on the next video. Bye-bye. Bye. Hai, thank you, thank you. Thank you, thank you.